Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lebih dari satu abad umat Islam menderita dan berusaha bangkit dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol di bawah Hulagukan, malapetaka yang tidak kurang dahsyatnya datang kembali, yaitu serangan yang juga dari keturunan bangsa Mongol. Berbeda dari Hulagukan dan keturunannya pada dinasti Ilkhan, penyerang kali ini sudah masuk Islam. Tetapi sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Serangan itu dipimpin oleh Timur Leng. Sang penakluk ini lahir dekat Kes sebelah selatan Samarkand di Transoxiana pada tanggal 8 April 1336 Masehi dan meninggal di Otrar pada tahun 1404 Masehi. Pada tahun 1399 Masehi, 4 bulan setelah kepulangannya dari India, Timur mendengar berita bahwa lawannya yang keras kepala dan kuat, yaitu Sultan Barkuk, penguasa Mesir dan Syria, meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya yang masih berusia 10 tahun, yaitu Sultan Faraj. Sultan Barkuk, penguasa dinasti Mamluk yang berpusat di Mesir ini, adalah satu-satunya raja yang tidak mau dan tidak berhasil ditundukkannya. Utusan-utusan Timur Leng yang dikirim ke Mesir untuk perjanjian damai, sebagian dibunuh dan sebagian lagi diperhinakan, kemudian disuruh pulang ke Timur Leng. Mesir sebagaimana pada masa serangan-serangan Hulagukan kembali selamat dari serangan bangsa Mongol karena Sultan Barkuk tidak mau mengekstradisi Ahmad Jalair yang berada dalam perlindungannya. Meninggalnya Sultan Barkuk inilah yang menjadi kesempatan bagi Timur untuk membalaskan dendamnya atas pembunuhan duta besarnya. Sekali lagi Timur mengirimkan utusan yang membawa ancaman kepada Sultan Faraj. Namun ancaman itu tidak dihiraukan. Bahkan utusan ditangkap dan dibunuh oleh Sudun, wakil raja di Damaskus. Tidak bisa membiarkan hal seperti ini, Timur memimpin pasukannya meninggalkan Samarkand. Sasaran sudah ditetapkan, yaitu kota-kota di Suriah seperti Aleppo, Hims, Baklabak, dan Damaskus. Pasukan Tartar berkemah di Malayatiyah. Timur kemudian mengirimkan rombongan pendahulu untuk mengintai kota dan daerah sekelilingnya. Timur bergerak ke selatan menghancurkan sejumlah benteng selama perjalanan. Gajah perang yang dibawa dari Delhi ditempatkan di depan pasukannya. Kedua pasukan akhirnya bertemu dan menerjang lawannya. Di bawah tekanan besar dari pasukan Tartar, Damurdas, gubernur Aleppo, berbalik melarikan diri ke dalam gerbang kota, memicu kekacauan pada pasukannya yang berlari mengikutinya mencari perlindungan di balik tembok kota. Pasukan Tatar yang mengejar menghujani panah dan tentara yang terjatuh terinjak kuda sampai mati. Gubernur tidak memiliki pilihan kecuali menyerahkan Aleppo kepada Timur. Pembantaian dan penjarahan berlangsung selama 4 hari. Para wanita diikat sebagai tahanan, anak kecil dibunuh tanpa menyisakan seorang pun. Bangunan seperti sekolah dan masjid yang berasal dari zaman Nuruddin Zengi dan Ayyubi dihancurkan hingga rata dengan tanah. Setelah kejatuhan Aleppo, fokus Timur kini diarahkan ke Damaskus, kota yang menjadi makmur karena terletak di persimpangan jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Pada musim dingin, pasukan Tartar terus bergerak dan mendirikan perkemahan tak jauh dari Damaskus. Utusan dikirimkan ke Faraj, menasihati penguasa muda Mesir untuk menyerahkan diri dan mencetak uang dengan nama Timur. Faraj berjanji untuk mematuhinya, namun warga tidak menghormati penyerahan diri yang sudah dinegosiasikan dengan Timur. Mereka melakukan penyerangan terhadap pasukan belakang Timur yang berada di perkemahan saat Timur menarik sebagian pasukan yang lain untuk pergi mencari rumput bagi kuda pasukannya. Setidaknya 1.000 pasukan terbunuh. Mendengar berita serangan ini, Timur memerintahkan pasukannya untuk mengepung Damaskus. Perang senjata yang tak kenal lelah berlangsung selama 29 hari. Kaisar Tartar sudah tidak mengenal ampun dan berbelas kasihan lagi. Meski gubernur sempat menyerahkan diri, tetapi Timur memerintahkan pasukannya untuk memenggal gubernur.
Gerbang benteng pun akhirnya terbuka, pasukannya menyebar, membantai warga, menyiksa dan membunuh sesama muslim dan sekutunya. Pasukan Tatar memperkenalkan kekejaman baru yang sebelumnya tidak pernah didengar dan dirasakan oleh Damaskus. Setelah harta memenuhi seluruh kuda, keledai, dan unta mereka, seluruh kota kemudian dibakar hingga salah satu keajaiban dunia, monumen abad ke-8 yang indah untuk kaum muslim, yaitu Masjid Umayyah, ikut dihancurkan oleh pasukan Timur Leng. Keindahan dan kebudayaan Damaskus dipindahkan dengan membawa ulama-ulama, ahli pertukangan, ahli seni ke pusat pemerintahannya. Aleppo dan Damaskus meringkuk di hadapan serangan timur.